Halo SDM Unggul, selamat datang di podcast LPPM Widya Pratama. Satu podcast untuk satu langkah lebih maju. Selamat datang kembali di podcast LPPM Widya Pratama di episode kedua ya. Nah, di episode kedua kali ini kita kedatangan narasumber spesial, seorang narasumber yang saat ini sedang melaksanakan program internship di LPPM Widya Pratama. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang mendengarkan podcast ini atau menonton podcast ini ya belum tahu kalau LPPM Widya Pratama punya program internship. Loh, program apa itu Mbak Tia? Nah, program internship di LPPM Widya Pratama ini gunanya adalah untuk mempersiapkan para calon-calon untuk masuk ke BPR, para calon-calon fresh graduate yang akan masuk ke BPR dan akan nantinya berkontribusi di BPR. Jadi di sini akan dibekali dengan dasar-dasar perbankan, dengan dasar-dasar akuntansi dan mengenalkan apa sih lingkup kerja BPR itu, apa sih produk BPR itu, sehingga nanti ketika fresh graduate masuk ke BPR mereka sudah lebih siap dan tidak kaget lagi tentang apa yang ada di BPR. Nah, narasumber kita kali ini itu datang dari Temanggung ya. Jadi mari kita kenalan dulu. Selamat pagi Ali. Selamat pagi Mbak Tia dan juga selamat pagi teman-teman semua. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Ali? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa ya. Ini berarti totalnya sudah berapa hari di Semarang? Sudah hari kelima untuk sudah hari kelima iya. Ya ini ya. Nah, gimana kesan-pesannya sama kota Semarang nih? Yang pertama pasti panas sih. Panas ya. Iya. Kita perjalanan itu rasanya kayak sakit-sakit gitu Iya. ya, kena panasnya Terlalu Semarang melekat ya. di kulit. Tapi sama makanan Semarang cocok nggak Alin? Cocok sih. Cocok ya sama makanan karena Semarang masih ya. sama-sama Jawa mungkin ya. Oh iya betul, medoknya masih Iya. sama ya. Nah begitu. Oke, nah mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut ya Alin soal pengalamannya Alin selama internship, mungkin bisa dimulai dulu dengan mungkin Alin menceritakan tentang latar belakang pendidikannya Alin. Kemudian apa aja sih aktivitas Alin sebelum masuk ke program internship di LPPM Widya Pratama ini? Silakan Alin. Untuk latar belakang saya merupakan lulusan dari SMK jurusan Tata Boga. Kemudian untuk kuliah saya mengambil prodi Sistem Informasi Strata 1. Kemudian kegiatan saya sebelum adanya kegiatan internship ini saya mengikuti kerja part time atau paruh waktu. Part time-nya di mana aja Alin? Di Bikin Fashion dan juga LKP Flamboyan. Itu untuk posisi apa? Untuk di Bikin Fashion itu sebagai admin sosial media. Kemudian di LKP Flamboyan itu sebagai admin sistem. Jadi agak sejalur ya sama jurusan kuliahnya ya, gitu ya. Jadi admin media sosial sama admin sistem ya. Jadi nanti mungkin di BPR bisa berkontribusi nih untuk sosial media ya, mungkin ya untuk sosial medianya BPR. Nah, ini kan Alin berarti sudah berada di hari kelima di Semarang untuk program internship. Nah, karena kita sudah mulai sejak tanggal 4 kemarin ya, hari Senin itu. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Alin experience-nya ketika Alin menjalani program internship dari Senin sampai Kamis kemarin. Mungkin bisa diceritakan rasanya gimana nih, apa deg-degan atau kayak aduh aku bisa nggak ya memahami akuntansi, apalagi ya karena saya pun bukan dari akuntansi, bukan dari ekonomi. Saya kemarin juga ikut belajar dan agak deg-degan nih, aduh saya bisa nggak ya paham soal akuntansi. Nah mungkin Alin siapa tahu punya perasaan seperti itu ya. Nah terus juga bisa diceritakan juga nih topik apa sih dari yang hari Senin sampai Kamis kemarin yang menarik buat Alin. Silakan Alin diceritakan. Yang pertama pasti sebelum mengikuti kegiatan ini pasti merasa overthinking dulu overthinking ya. Karena belum tahu ini harus gimana. Dan saya juga sebelumnya bukan dari dunia bukan dari anak akuntansi begitu. Tapi ada perasaan senang juga karena udah diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan internship ini gitu. Kalau topik yang menarik nih selama dari Senin sampai Kamis yang menarik buat Alin apa yang mungkin masih terngiang-ngiang? Wah, materi ini ternyata keren juga ya, maksudnya menarik juga ya untuk diperdalam nantinya ketika Alin ada di BPR. Mungkin dari hari 1 sampai 5 saya paling tertarik dengan personal branding. Oh, personal branding ya. Karena bisa memperbaik citra kita di depan publik seperti apa begitu.
supaya kita menunjukkan bahwa SDM unggul ini kerja di BPR loh, seperti Iya, itu betul. ya. Nanti itu mau kita tularkan untuk intern-intern selanjutnya supaya nanti SDM unggul tuh berani untuk mewujudkan cipta dirinya dia di media sosial, karena media sosial tuh medianya kita sekarang ya Betul, untuk iya. memperkenalkan diri ya. Nah, kalau dari personal branding sendiri, Alin pernah nggak maksudnya pengen menggambarkan seperti apa? Kemarin kan sudah dapat materi personal branding ya. Nah, nanti ketika ada di BPR, mungkin sudut apa dari Alin yang ada di BPR yang ingin Alin tunjukkan ke media sosial? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Mungkin memperlihatkan ke media sosial bahwa saya seorang pekerja yang bekerja di BPR dan berusaha untuk memajukan BPR itu. Memajukan Iya. BPR ya. Oke. Nah, berarti nanti ketika Alin masuk ke BPR ya sudah ada gambaran ya berarti ya, karena kemarin kan sudah dibekali dari hari pertama sampai hari keempat tentang apa aja yang akan dikerjakan di BPR sih, divisi-divisinya apa aja sih. Nah, kalau menurut Alin setelah menjalani hari 1, 2, 3, 4, mungkin Alin bisa kasih rate ya dari angka 1 sampai 10. Alin sudah dapat ilmu berapa banyak itu, apakah nanti akan lebih siap untuk masuk ke BPR? Sudah ada gambaran belum masuk BPR? Nah, itu bisa dikasih rating dari 1 sampai 10. Mungkin ratingnya 9,5. Oh, 9,5 Ya. tinggi sekali. Kenapa itu Alin? Kenapa 9,5? Ya karena saya belum tentu bisa diberi kesempatan untuk seperti ini gitu. Jadi saya memberikan rating yang tinggi. Oh begitu ya, wah terima Iya. kasih loh. 9,5 itu tinggi loh. Jadi nanti semoga Alin beneran siap ya untuk masuk ke BPR. Jadi nanti materinya juga bisa diulang lagi, Iya. materinya bisa dilihat kembali ya, diulas kembali ya. Nah, mungkin selain personal branding nih kita masuk ke agak yang lebih sulit nih, akuntansi ya. Saya juga kemarin tuh, saya kan bukan dari ekonomi juga gitu kan. Jadi saya juga ikut belajar sama Alin kemarin. Nah, mungkin dari akuntansi sendiri, kalau Alin, menurut Alin ilmu akuntansi itu gimana pendapatnya Alin? Ilmu akuntansi itu ilmu pasti, tetapi itu sulit untuk dipelajari menurut Sulit saya ya. dipelajari ya, apalagi kalau belajar sendiri otodidak gitu Iya, mungkin betul. agak sulit ya. Kita butuh dampingan dari Pak Paulus Wardoyo ya, kita butuh pendampingan dari LPPM Widya Pratama, tim LPPM ya, karena takutnya nanti nama-nama tabel-tabel kemarin ya takutnya ada yang salah, ada yang kebalik gitu ya, padahal ada maksud posisi-posisi nama-nama neraca tersebut kenapa kok diletakkan berurutan seperti itu ya kemarin ya, ada yang liquid sampai tidak liquid kemarin ya kalau bahasanya. Nah gitu, jadi sebagai orang dari non akuntansi rasanya seperti itu ya Alin. Sulit ya Alin, tapi kemarin sudah lebih siap ya. Kalau misalnya nih saya minta kasih ranking 1 sampai 5 aja, berarti sekarang sudah kenal sama akuntansi itu lebih siap nggak untuk nanti upgrade ilmu soal akuntansi lagi? Dari 1 sampai 5 mungkin bisa dikasih rate 4 sih. 4 ya, sudah siap ya. Oke, saya juga 4. Siap nggak siap harus siap. Oh bener banget, siap gak siap harus siap. Itu mungkin kayak slogannya anak Gen Z sekarang betul. ya. Siap gak siap kudu siap ya. Karena itulah kita supaya membangun apa ya istilahnya, supaya kuat dan kita nggak deg-degan. Sebetulnya kita deg-degan, Gen Z itu gampang deg-degan juga gitu. Kita gampang overthinking ya. Jadi caranya meng-nekel semua itu adalah dengan siap gak siap kudu siap ya. Betul ya Alin. Nah oke, mungkin ketika Alin menjalani program internship ini kan nantinya kita berharapnya nanti akan ada nih generasi-generasi baru yang nantinya akan juga diundang untuk mengikuti program internship ini. Nah, mungkin Alin bisa kasih pesan kepada nanti calon-calon fresh graduate yang akan mengikuti internship berikutnya nih. Mungkin boleh dikasih pesan misalnya ketika kalian kesini kalian harus mempersiapkan ini gitu. Nanti bisa disampaikan kepada calon-calon berikutnya supaya nanti ketika mereka nonton nih videonya, oh ternyata kalau mau internship di LPPM Widya Pratama ke BPR itu kita harus siapin ini, kita harus tahu soal ini gitu. Jadi bisa diceritakan Alin, silakan. Yang pertama harus menyiapkan mental dulu ya. Iya benar banget. Biar gak kena mental ya. Iya betul. Oke, siapin mental. Karena saya masuk ke sini juga ada mentalnya kadang down kalau bertemu dengan beliau-beliau yang sudah berpengalaman seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu disiapkan yaitu sedikit
bekal ilmu lah. Belajar dulu gitu ya, belajar sedikit. Seperti mungkin misalnya saya pada saat wawancara saya belum mengetahui perbedaan antara bank dan BPR. Kemudian saya mencatat dulu di buku agar besok ketika saya sudah sampai di LPPM dan ketika ditanya saya sudah ada catatan untuk menjawab seperti itu. Oh baik ya, jadi mempersiapkan ilmu-ilmu dasar gitu, definisi-definisi dasar ya gitu ya. Kemarin berarti Alin mendapatkan pertanyaan tentang perbedaan bank umum ya, bank umum dengan BPR. Nah sekarang sudah tahu ya tapi ya perbedaannya ya. Nah gitu, mungkin ada lagi tipsnya lagi ke calon-calon intern nanti? Mempersiapkan fisik juga, karena kesehatan itu perlu. Betul sekali, supaya sesuai dengan visi BPR betul, ya, sehat, besar, kuat. Betul sekali, jadi supaya fisik juga harus sehat dong ya kalau kita mau menyehatkan bank BPR ya. Oke baik, ada lagi mungkin 3 itu yang paling utama sih. 3 itu paling utama ya. Jadi yang pertama tips dari Mbak Alin nih ya, yaitu kalian harus menyiapkan mental supaya ketika nanti pun ketemu profesor-profesor, ketemu orang-orang perbankan yang sudah praktisi lama di bidangnya ya, tapi kita tetap bisa mempersiapkan diri untuk bisa berani untuk bicara, berani untuk bertanya ya, berani untuk bertanya tentang kesulitan yang kita alami ketika belajar nanti di internship. Nah kemudian yang kedua itu persiapan ilmu dasar ya, mungkin persiapan tentang definisi BPR itu apa, bedanya sama bank umum itu apa, seperti itu ya Alin ya. Kemudian yang ketiga adalah fisik yang sehat tentunya ya, supaya kita bisa bekerja dengan optimal. Nah, misalnya nih, Alin mau rekomendasi, kalian yuk ikut program internship di LPPM Widya Pratama, nanti akan diarahkan untuk ke BPR. Nah itu bisa kasih rating nggak? Berapa rekomendasi, berapa rating rekomendasi Alin untuk rekan-rekan baru nanti ikut program internship dari 1 sampai 10? Pasti 10 lah. 10? Iya dong. Tinggi banget. Tadi 9,5 tinggi, ini 10. Oke, kenapa Alin? Kenapa kasih rating 10? Sangat rekomendasi ya untuk mengikuti kegiatan di LPPM ini, karena akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali sebelum kita memasuki dunia BPR seperti itu. 10 ya, wah. Iya dong. Jadi tunggu apa lagi toh? Udah rating 10 loh ini dari yang sudah menjalani ya. Jadi rating 10 itu karena Alin juga sudah menjalani ya internship di sini ya, ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan praktisi-praktisi di bidangnya ya. Jadi ayo rekan-rekan fresh graduate terutama ya, kalau kalian ingin mencari kesempatan, mungkin siapa tahu nih bisa jadi berjodoh dengan BPR ya, BPR kami. Nah rekan-rekan juga tadi ada tips dari Alin, beberapa tips dari Alin bagaimana menyiapkan diri sebelum nanti misalnya diberikan kesempatan internship. Nah mungkin Alin ada pesan untuk LPPM Widya Pratama misalnya ya, misalnya kepada tim LPPM, misalnya ada saran gitu, misalnya Mbak Tia besok PPT-nya lebih gimana lagi gitu, PPT-nya lebih banyak lagi Mbak Tia, kemarin dikit gitu. Padahal banyak ya kemarin ya. Kita sampai sore-sore loh belajar. Kita belajar personal branding tuh sampai sore, kita belajar soal budaya kerja dari Pak Andri kemarin juga seru banget, yaitu kita mengenal gimana dinamika pekerjaan ya, bekerja gitu. Nah kalau misalnya nih, ini kita sedikit mundur sedikit terakhir ya ini ya. Nah Alin ketika sudah diberi pembekalan nih soal budaya kerja, menurut Alin berapa ranking Alin sekarang untuk masuk ke dunia kerja? 1 sampai 5, silakan. 3,5 mungkin baru 3,5. Iya. Kenapa 3,5? Karena saya belum mengikuti pelatihan untuk terjun langsung ke dalam dunia kerjanya. Oh begitu ya, oke. Berarti nanti excited ya ini ya, mau ikut terjun langsung ke BPR minggu depan ya, berarti ini programnya itu. Jadi salah satu program kita juga ingin mendorong internship untuk langsung terjun masuk ke BPR ya. Jadi nanti Alin akan berada di BPR, akan merasakan langsung experience-nya juga di BPR. Selain dibekali teori di LPPM Widya Pratama, program internship itu juga terdiri dari praktek langsung ke BPR-nya ya. Oke. Baik Alin, jadi excited ya ini ya, nanti mau langsung terjun ke BPR ya. Nanti jangan lupa cerita ketika sudah di BPR apa saja yang Alin kerjakan dan Alin dapatkan di situ ya. Nah, saya juga excited nih nunggu ceritanya Alin. Ya, oke. Baik rekan-rekan, mungkin itu dari saya ya Alin ya. Kalau dari tadi pesan ke LPPM Widya Pratama apa nih? Pesannya ya LPPM Widya Pratama itu sudah baik banget menurut saya. Orang-orangnya juga ramah sekali. Untuk pesannya mungkin apa ya?
terus tingkatkan aja. Oh, gitu ya. Ya, Terus meningkatkan tingkatkan ya, ya. dan selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada calon-calon peserta pada internship program ini. Oke, jadi memberikan motivasi Iya. juga ya. Iya betul. Sebagai orang LPPM Widya Pratama tentu memang kita sendiri pun perlu untuk meningkatkan, karena kan kita mau bagi-bagi ilmu nih ya. Tentunya kita juga sebagai orang LPPM juga meningkatkan ilmu supaya kita bisa transfer ilmu kita kepada calon internship seperti Alin seperti ini ya, seperti Alin gitu ya. Jadi membagikan ilmu juga ya. Nah, terima kasih Alin ya atas pesannya ya. Jadi untuk LPPM Widya Pratama berapa ratingnya? 10 dong. Walala. Tinggi juga ya, wah, terima kasih ini rankingnya 10. Oke deh, kalau begitu terima kasih ya Alin sudah hadir ke podcast LPPM Widya Pratama di episode kedua kali ini. Harapan saya sebagai host ini ya, sebagai orang juga dari LPPM Widya Pratama, semoga Alin betah-betah untuk berada di LPPM dan nantinya akan betah ada di BPR, dan nantinya semoga Alin juga bisa berkontribusi dan semangat terus untuk mengembangkan bisnis BPR ya. Baik, kalau begitu demikian podcast episode kedua kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan, terutama nih sasarannya nih ya, sasaran targetnya adalah untuk rekan-rekan yang mungkin tertarik untuk mengenali BPR dan mungkin tertarik untuk memulai karir di BPR ya. Jadi seperti Mbak Alin ini akan kita bekali dulu pembekalan dasar soal perbankan supaya lebih siap lagi. Tapi juga jangan lupa untuk belajar sendiri juga, karena sekarang sumber informasi itu banyak sekali. Oke, kalau begitu jangan lupa juga subscribe YouTube LPPM Widya Pratama di @lppmwp, dan juga jangan lupa kalau mau follow-followan nih sama LPPM Widya Pratama di @lppm Widya Pratama di Instagram. Silakan follow juga dan subscribe YouTube kami. Oke, saya Tia dari LPPM Widya Pratama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi Ali. Terima kasih. Dadah kamera.